Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat pasti tidak ada lagi kesempatan itu. Karena kesempatan hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Dibatasi dengan pembatasan ajal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita masih diberi kesempatan itu, memang takdirnya. Kesempatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan penting kiranya kita saling mengingatkan, saling menasehati tentang kesempatan yang terbatas dan singkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tentukan untuk kita dalam hidup di dunia ini. Mengingat apalagi kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang mudah bahkan sering lalai. Maka semoga dengan sedikit peringatan dan nasihat ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu memperpanjang diri dalam kelalaian. Kita ini di dunia sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku dan perbuatan kita. Dunia ini harusnya kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, ladang akhirat yang kita harus rajin, bersemangat dan sabar menanam terus benih-benih kebajikan yang kemudian tumbuh dengan baik sehingga kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita menuai hasilnya, kita memanen, dan kita semoga tidak mengalami gagal panen, tetapi kita akan memanen dengan panen hasil yang berlimpah ruah. Apalagi waktu demi waktu yang kita rasakan bersama ini, kalau kita mau merenung, begitu cepatnya berjalan, begitu cepatnya berlalu. Ini artinya bahwa perjalanan waktu menuju titik kematian kita ini begitu cepatnya. Ya, oleh karenanya kita harus selalu ingat-ingat betul sebuah ayat dalam Al-Quran yang senantiasa juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbah hajah beliau, dalam muqaddimah atau pendahuluan khutbah hajah beliau. Itu dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian benar-benar mati mengakhiri hidup di dunia ini melainkan tetap di atas Islam.
tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas iman dan mengerjakan amal soleh. Kematian itu bagi kita datangnya sewaktu-waktu, padahal hakikatnya waktunya sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu takdir kematian kita semua. Maka bagi kita kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Oleh karena itu tidak ada upaya persiapan menghadapinya dengan persiapan yang tepat, kecuali kita setiap waktu hendaknya berusaha zikrullah. Hendaknya setiap waktu kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah mengerjakan maksiat, segera bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena sewaktu-waktu kita pasti kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga saja karena kita berupaya setiap waktu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang tetap berada di atas Islam, di atas iman, bahkan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ini, atau yang tidak hadir di majelis ini tapi mungkin di majelis yang lain tetapi tergabung dalam majelis ini bersama-sama kita thalabul ilmi, mempelajari agama Islam. Terutama pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama kembali membahas mengenai al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, aqidatul Islam, akidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita merujuk kepada kitab yang telah ditulis oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita akan membahas kitab Lum'atul I'tiqad, ya, dengan syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Kita masih membahas masalah takdir, ya. Semoga dengan pembahasan ini semakin mantap, ya, ilmu dan pemahaman kita mengenai takdir. Dan ini adalah persoalan yang penting, karena beriman kepada takdir itu adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Tepatnya adalah rukun iman yang ke-6. Sampai pada poin yang ke-48 sekarang ini, ya, yang ditandaskan oleh Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wat tarki, wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wa la tarrahu ila tarki ta'atin. Qala Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita mengetahui, maksudnya meyakini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, tidaklah dia memerintah dan tidaklah dia melarang, melainkan kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakan perintah dan mampu untuk meninggalkan larangan. Pastinya seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Dalam masalah pembebanan syariat berupa perintah dan larangan sudah sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Ya. Dan Allah tidak memaksa seorang pun untuk melakukan maksiat. Ya. Tidak juga memaksa seorang pun dari hambanya untuk meninggalkan ketaatan. Ya. Pada zahirnya ya, hamba tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal dia mau melaksanakan perintah atau tidak, dalam hal dia meninggalkan larangan atau tidak. Ya, dia diberi pilihan. Allah Subhanahu wa taala bekali untuk hambanya akal yang sehat. Karena kalau akalnya tidak sehat, misalnya gila, tidak dibebani syariat orang gila itu. Ya. Bahkan juga usia yang cukup untuk memikul syariat yang disebut dengan usia al-bulugh atau baligh. Karena ketika seorang manusia belum mencapai usia baligh, belum dibebani untuknya syariat. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat ini, ya, diantaranya berupa perintah dan larangan, sudah sesuai dengan keadaan manusia yang memang siap untuk menyambut syariat tersebut dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah maupun dalam hal meninggalkan larangan-larangan Allah. Adapun ketika ada seorang hamba atau mungkin suatu ketika seorang hamba dia tidak melaksanakan perintah Allah atau dia malah melanggar aturan larangan Allah, jadi melaksanakan larangan Allah, maka itu berdasarkan pilihannya, bukan karena tidak mampu, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, atau dia mengikuti rasa malasnya, atau lebih parah lagi mungkin dia al-inad, jadi dia mengingkari atau menentang dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pada intinya semua dikembalikan kepada pilihan dan juga kemauan dari hambanya, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, Allah berikan pahala untuknya. Siapa yang sebaliknya dia meninggalkan perintah Allah dan malah melaksanakan larangan Allah, Allah catatkan untuknya dosa. Yang ujungnya di akhirat, yang pertama Allah beri hadiah berupa surga dengan rahmatnya, dan yang kedua Allah sediakan hukuman berupa neraka dengan keadilannya. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, ya, mungkin kita semua sudah hafal ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa pun dari kalangan hamba-hambanya, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar kesanggupannya. Kemudian di ayat yang lain, surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya kemampuan yang maksimal. Ya. Nah, demikian kita sudah ulas itu pada pembahasan sebelumnya ya, mengenai hal itu ya. Kemudian di ayat yang lain, ayat 17 surah Ghafir, surah Al-Mu'min, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la dzulmal yaum. Pada hari ini di akhirat ya, diberi balasan setiap jiwa, setiap hamba Allah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bima kasabat. Ya, dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, jadi disandarkan perbuatan amal yang kemudian nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu dari usaha hambanya. Ya, dari niat, dari usaha, dari kemauan hambanya. Ya, lalu Allah di akhirat nanti akan memberikan balasan. La dzulmal yaum,
tidak ada kedoliman pada hari ini. Iya. Jadi ini poin yang ke-48 ya. Saya kira sudah gamblang ya. Secara dohirnya manusia tidak dipaksa dalam melaksanakan syariat Allah, baik berupa melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan. Ya, sekalipun hakikatnya ya, kita bicara hakikat itu juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ketika janin di dalam rahim seorang wanita, di dalam rahim ibunya berusia 120 hari atau 4 bulan, Allah mengutus seorang malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat ini apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, kan gitu. Ditetapkanlah apa? Rizkinya. Ya, ditetapkanlah ajalnya. Ditetapkanlah amalnya, amal yang baik, amal yang buruk. Sudah ada catatan takdirnya, dan ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah mengistilahkan tentang takdir Allah itu adalah sirru ilmillah, rahasia ilmunya Allah. Nah, kita tidak bisa untuk membongkar tentang rahasia ilmunya Allah ini kecuali kalau berkaitan dengan amal kita. Setelah kita beramal baru tahu bahwa oh, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Cuma dalam masalah amal yang buruk ya, dalam masalah maksiat ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita beralasan dengan takdir. Sebab apa? Sebab nanti seakan-akan ya dia itu tidak bersalah, lepas dari perbuatan salahnya karena dia bersandarkan kepada takdir. Nah itu, jadi itu namanya penjelasan secara terperinci. Nah, adapun secara globalnya ya memang amal manusia itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Poin yang ke-49. Kata beliau lagi, Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala husnihi bis sawabi wa ala sayyihi bil iqabi wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Ya, maka itu menunjukkan bahwa bagi seorang hamba itu dia memiliki perbuatan dan usaha. Ya. Secara dohirnya perbuatan dan usaha dinisbatkan, disandarkan kepada si hamba yang secara dohirnya memang dialah pelakunya, kan gitu. Ya. Yang mana Allah akan memberikan balasan atas kebaikannya dengan pahala. Pahala itu ya bisa disebut kalau di akhirat adalah surga, kan gitu. Ya. Jadi pahala itu identik ya surga. Makanya kita dalam hidup di dunia yang singkat ini harus berambisi dan rakus untuk mengejar pahala. Karena sama dengan kita rakus dan berambisi untuk mengejar surga. Ini penting ya, membahasakan sesuatu dengan bahasa yang lain yang lebih bisa memotivasi. Kadang-kala orang kalau disebut pahala itu seolah-olah hal biasa gitu ya. Barangkali perlu dikasih istilah yang sepadan dengan itu, tetapi lebih menyemangati. Ya, sampean mau nggak ya mendapatkan surga?
sampean mau nggak mendapatkan pahala? Nah, kadang ada perbedaan gitu. Dari sisi pengaruhnya ke dalam jiwa. Ya. Kadang-kala orang mau nggak sampean mendapatkan pahala, masih belum menanggapi, belum merespon. Nah, kalau disebut mau nggak sampean mendapatkan surga, wah langsung dia terperanjat menunjukkan ketertarikan. Oh ya, saya mau. Nah, kalau mau, ayo ikut saya pengajian, gitu. Mempelajari agama Islam di masjid, ya kan? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu karena Allah, Allah akan mudahkan perjalanan dia menuju surga. Artinya Allah akan anugerahkan untuknya surga. Nah, maka bisa kita sebut seperti itu. Karena hakikat dari pahala di akhirat itu apa? Ya surga. Ya. Wa 'ala sayyihi bil iqab, dan atas perbuatan buruknya bil iqab, dengan siksaan. Nah, siksaan itu adalah ya neraka. Yang dimaksud dengan siksaan di akhirat tidak ada lain kecuali neraka. Ya. Nah, jadi demikian. Perbuatan usaha itu disandarkan kepada yang berbuat dan mengusahakannya, yaitu hamba itu sendiri. Yang mana Allah akan memberikan balasan untuknya di akhirat, kebaikannya dengan surga, keburukannya dengan neraka. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi, dan itu terjadi sesuai dengan qada dan qadar Allah. Jadi begitu cara mengungkapkan. Saya ulangi lagi ya. Perbuatan hamba yaitu hasil dari si hamba yang berbuat. Usaha dari si hamba. Tetapi apa? Waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Itu terjadi ya dengan apa? Qada dan qadar Allah, berdasarkan ketentuan Allah. Nah, sekali lagi mungkin ada sebagian orang sedikit protes ya. Kalau perbuatan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ya buat apa kita berbuat, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka jawabannya apa? Jawabannya itu berupa pertanyaan dulu. Apakah Anda tahu tentang qada dan qadar Allah mengenai perbuatan Anda? Jawabannya apa? Tidak tahu. Nah, kalau sudah tidak tahu, maka saya kasih tahu ya. Tidak ada lagi pilihan bagi kita kecuali mari kita beramal dengan amal yang soleh. Ya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali berikhtiar, ikhtiar yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih rahmat Allah, meraih ridha Allah, meraih surga Allah. Selesai. Jadi seperti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan apa yang ditandaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada poin 49 ini kita baca ada syarahnya ya. Yang diberi judul oleh pensyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, At-taufiqu baina kauni fi'lil abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'ili. Tolah-tolah ini cari papan tulis. Ternyata tidak ada. Ya sudah takdirnya lah. Ya. Mana? Tidak kelihatan. Ini mohon maaf, perlu kita agak apa ya istilahnya, bahasa Jawa, agak meteng-teng gitu lah. Agak mengernyitkan dahi kita untuk berpikir nih. Karena kan pembahasan takdir itu ya tidak cepat mudah kita menangkap. Kita harus mengerahkan kesungguhan kita dalam memahaminya. Begini, saya ulangi lagi ya.
bagaimana mengkompromikan antara bahwa perbuatan seorang hamba itu satu sisi makhluk Allah, sisi lain merupakan usaha bagi si hamba itu. Ya. Jadi boleh saya sebut dengan istilah yang lain, untuk amal atau perbuatan hamba itu memiliki dua titel. Pertama, amal itu sebagai makhluk Allah, ya, sekaligus juga merupakan usaha dari si hambanya. Ya. Nah, untuk yang pertama ini perbuatan hamba disandarkan kepada Allah, disebut makhluk Allah. Untuk yang kedua, perbuatan hamba ini disandarkan kepada si hamba, yang disebut dengan kasban lil fa'ili. Nah, apakah ini dua hal ini, dua titel ini bagi perbuatan hamba saling bertentangan? Kita jawab dulu untuk lebih memudahkan memahaminya. Tidak bertentangan, dengan penjelasan sebagai berikut. Titik 2. Paham titik 2? Ya, harus diperhatikan itu titik 2 itu. Ya. Di sini kita baca lagi ya. Arafta mimma sabaqa anna fi'lal 'abdi makhluqun lillah. Engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah berlalu bahwa perbuatan hamba itu makhluk Allah. Ya, dalilnya di Al-Quran ya, sudah kita sampaikan dulu, sudah kita baca dulu. Yang pertama di surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Berarti kan perbuatan kalian pun pada ayat tersebut disebut diciptakan oleh Allah, makhlukun lillah, makhluk milik Allah. Yang kedua di surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, amal manusia ini kan masuk kepada segala sesuatu. Berarti amal ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicara hakikatnya. Makanya sekali lagi, fi'lul abdi, amal hamba itu makhlukun lillah, makhluk Allah. Sampai poin ini bisa diikuti ya. Nah, dilanjut. Ya. Wa annahu kasbun lil abdi. Yeah. Di sisi yang lain, amal perbuatan hamba itu kan hasil usaha dari hamba itu sendiri. Yujaza alaihil al-hasanu bi ahsana wasayyu bi mislihi, ya kan? Kalau yang baik ya dibalas dengan kebaikan, surga. Kalau buruk ya dibalas dengan sesuatu yang menakutkan, yaitu siksaan neraka. Ya. Nah, cuma apakah ini saling bertentangan dua titel ini terhadap amal atau perbuatan hamba? Satu sisi sebagai makhluk Allah, sisi lain sebagai hasil usaha si hamba. Sekali lagi tidak bertentangan. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Ya. Ini dijelaskan dengan dua poin. Poin pertama, al-awwal anna fi'lal abdi min sifatihi, bahwa perbuatan hamba ini termasuk sifat-sifat hamba. Ya, jangan kita memasukkan ke dalam istilah bahasa Indonesia. Ini dalam istilah bahasa Arab atau yang dipahami oleh orang-orang Arab. Perbuatan hamba termasuk sifat-sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dibedakan, ya, pekerjaan dengan sifat itu beda kan gitu ya, gitu kan.
Kalau sifat itu berkaitan dengan karakter lah. Dia pemalas, dia rajin, ya, dia suka yang bersih-bersih, dia suka yang kotor-kotor, itu kan sifat. Kaya, miskin, nah itu sifat. Tapi kalau pekerjaan kan apa? Ya misalnya dia bercocok tanam, atau dia membangun rumah, atau dia berlari, atau dia berjalan kaki, itu pekerjaan. Jadi dibedakan dengan sifat. Kalau dalam bahasa Arab atau yang dipahami oleh orang Arab itu sama saja. Ya, perbuatan itu termasuk sifat si hamba. Ya, saya ulangi, perbuatan seorang hamba itu termasuk dari sifat-sifat si hamba itu. Ya, sampai poin di situ, kemudian dilanjutkan lagi, wal abdu wa sifatuhu makhluqani lillahi ta'ala. Sedangkan hamba dan sifat-sifatnya itu keduanya merupakan makhluk Allah Ta'ala. Ya, hambanya adalah makhluk Allah, jelas. Sifatnya, ya, yang di dalamnya ada pekerjaannya, perbuatannya, itu pun juga makhluk Allah. Berarti pantas bila disebut perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah. Sebagaimana si hamba itu juga adalah makhluk Allah. Yeah. Tarik napas dulu lah ya. Ini ngajinya kok meteng-teng ya. Ya, ngaji itu tidak selalu santai ya. Kadangkala menemukan pembahasan-pembahasan yang agak rumit ya. Maka ya ibaratnya kita naik sepeda motor ataupun mobil, kalau pas jalannya itu datar, ya gasnya biasa aja. Tapi suatu saat menemukan apa? Tanjakan, bahkan terjal, ya harus digas lagi atau oper gigi ke gigi yang lebih rendah supaya tenaganya lebih kuat, kan gitu. Kadang-kala gereng ya. Nah, sampai di sini gereng apa enggak di pengajiannya? Iya, itu. Ya perlu dikasih suplemen kopi panas barangkali ya. Itu. Iya. Yang mengikuti pengajian di rumah-rumah ya silakan ya menjamu diri sendiri ya. Kalau di sini belum ada jamuan, ya silakan sambil minum kopi, minum teh gitu ya. Asal jangan sambil makan gitu aja lah, makan nasi ya. Jadi kurang konsentrasi nanti. Ya, ya namanya ngaji ini ya kadang-kala ada tantangan untuk kita bisa menguasai, memahami. Nah inilah yang disebut dengan tafaqquh fiddin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hargai usaha si hamba dalam tafaqquh fiddin dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Jadi ini poin pertama ya. Kenapa amal atau perbuatan hamba juga disebut makhluk Allah gitu kan? Iya. Poin yang kedua. Asani yang kedua, anna fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyatin. Ya, walaula huma lam yakun fi'lun. Jadi kalau ada papan tulis sih bisa ditulis biar lebih jelas. Bahwa perbuatan hamba itu muncul dari dua unsur. Yang pertama disebut iradah qalbiyah, kehendak hati. Yang kita sebut kemauan. Apa? Kemauan. Ini unsur pertama. Unsur yang kedua adalah disebut qudrah badaniyah, kemampuan jasmani, kemampuan badan. Nah, kita menyingkatnya dengan apa? Kemampuan. Maka seandainya tidak ada dua unsur ini, tidak akan mungkin terwujud suatu perbuatan, suatu amal.
Pasti kan? Karena adanya dua unsur ini. Pertama ada kemauan, yang kedua ada kemampuan. Contoh, ya, para bapak, ibu, saudara-saudari yang hadir sekarang di majelis ini dalam rangka mengikuti pengajian. Kenapa bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti pengajian? Karena ada dua unsur yang ada pada diri jenengan semua. Pertama ada kemauan, gitu. Yang kedua ada kemampuan. Coba kalau tidak ada dua-duanya, nggak mungkin jenengan bisa hadir di sini. Atau bahkan kalaupun hanya ada salah satu saja, tidak ada salah satu yang lainnya, juga tidak mungkin ada di sini. Iya kan? Contoh, ada kemampuan tapi tidak ada kemauan, ya, tidak akan berangkat ke sini walaupun mampu. Badan sehat, waktunya juga luang, ada kendaraan yang juga normal bisa dipakai hingga sampai ke sini. Iya. Tapi apa? Karena tidak ada kemauan, ya nggak berangkat ke sini. Nggak ada kemauan, nggak ada niat, gitu. Nah, yang kedua, ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Sebenarnya sejak sore sudah diniatkan mau mengikuti pengajian di majelis ini. Iya. Jadi sudah ada niat, sudah ada kemauan. Qadarullah. Begitu waktunya untuk berangkat, nah tiba-tiba sakit. Ya mungkin terkena diare. Wah, lah kok murus terus ini, mencret terus. Wah, badan lemes, ya, banyak mengeluarkan apa? Cairan. Wah, nggak kuat ini. Iya. Nah, jadi bagaimana? Ya nggak berangkat. Kenapa? Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Nah, jadi pasti terwujudnya suatu perbuatan atau amal karena adanya dua unsur tadi. Ya, kemauan yang disebut iradah qalbiyah. Yang kedua, kemampuan yang disebut qudrah badaniyah. Ya. Nah, berikutnya walladzi khalaqa hadhil iradata wal qudrata wallahu ta'ala. Dan yang menciptakan dua unsur ini, yaitu iradah qalbiyah dan juga qudrah badaniyah, siapa? Allah Ta'ala. Ya, orang sampai punya kemauan karena Allah memberikan hidayah taufik kepadanya, yang membuka hatinya, lalu hatinya pun menggerakkan anggota badannya untuk mewujudkan apa yang diniatkan dalam hatinya. Ini dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua, qudrah badaniyah. Oh, tambah jelas lagi, itu siapa yang kasih? Yang kasih kemampuan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah. Makanya dengan penjelasan ini, sisi lain ya, kalau kita itu bisa ngaji, bisa ibadah yang lain, bisa sholat, bisa puasa, bisa umroh, bisa haji, jangan kita ujub. Itu semua hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ditambah lagi nanti kuantitas dan bahkan kualitas ibadahnya. Karena dia mensyukuri, bukan ujub. Gitu. Toh itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran mendalam ini mengenai tauhid, mengenai akidah ini.
Iya lah. Makanya orang yang ujub, yang sering sombong itu menunjukkan kelemahan tauhidnya, kelemahan tauhid. Gitu. Di antara buah dari buah-buah tauhid yang manis dan ranum, menjadikan seorang hamba yang bertauhid ini semakin tawadu, semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Semakin merasa dianya fakir ilallah, butuh kepada Allah. Tanpa Allah memberikan kemauan dan kemampuan, tidak ada apa-apanya dia, tidak bisa apa-apa yang dia lakukan, tidak bisa. Nah, ini ya, oleh karenanya tidaklah salah apabila dinyatakan bahwa amal hamba, perbuatan hamba itu makhluk Allah. Dengan penjelasan itu tadi. Iya. Dengan kata lain di sini disebutkan wa khaliqus sababi khaliqun lil musabbab. Ya. Yang menciptakan sebab, dia pun yang menciptakan akibat. Sebabnya apa tadi? Dua unsur. Apa itu? Kemauan dan kemampuan. Itu Allah yang menciptakan. Otomatis ketika tergabungnya antara kemauan dan kemampuan yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika munculnya suatu amal atau perbuatan yang itu adalah akibat, maka akibatnya pun juga siapa yang menciptakan? Allah. Berarti kesimpulannya amal perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Jelas apa enggak? Nah, insya Allah kalau tidak ngantuk ini jelas gitu kan. Iya, kalau tidak ngantuk ini. Fanisbatu fi'lil abdi ila khalqillah lahu nisbatu ya musabbab ya ila ya nisbatu musabbib ila sabab ya. Maka penisbatan perbuatan hamba kepada ciptaan Allah ya, itu nisbah musabbib ila sabab ya, yang membuat sebab kepada sebabnya. Siapa yang membuat sebab? Allah Subhanahu wa ta'ala. La nisbatu mubasyarah, bukan penisbatan secara langsung. Li'annal mubashir haqiqatan huwal abdu, karena yang melakukan suatu perbuatan secara langsung ya hakikatnya adalah si hamba yang langsung ya. Falidzalika, maka oleh karena itu nusibal fi'lu ilaihi, perbuatan itu disandarkan kepada si hamba yang berbuat, kasban wa tahsilan, sebagai usaha dan hasil dari jerih payah si hamba. Wa nusiba ilallahi khalqan wa takdiran, dan kalau dinisbatkan kepada Allah maka perbuatan atau amal hamba itu adalah makhluk dan yang ditakdirkan oleh Allah. Falikullin minan nisbatain i'tibarun wallahu a'lam. Maka semua penisbatan tadi, dua penisbatan tadi itu bisa diterima. Wallahu a'lam. Gimana? Bisa disimpulkan sendiri? Ya. Kenapa disebut makhluk Allah? Itu tadi. Kenapa disebut usaha atau hasil usaha dari hamba? Itu malah lebih mudah lagi dipahaminya. Ya, yang agak sulit itu kenapa amal perbuatan hamba disebut makhluk Allah. Nah, itu tadi penjelasannya. Ya, jadi itu hakikatnya Allah ciptakan. Hakikat secara dohirnya ya hamba silahkan yang punya kehendak, punya akal yang sehat untuk mengerjakan ataupun tidak mengerjakan. Kalau mengerjakan dapat pahala, kalau tidak risiko ditanggung sendiri, dapat dosa, kan gitu. Nah, ini poin ya. Jadi kita sudah nanti tidak asing lagi ya ketika bertemu dengan pembahasan seperti ini, karena sudah pernah dibahas.
Kita lanjutkan lagi, masih membahas takdir. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadar. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran dalam permasalahan takdir. Warraddu alaihim, dan ada sedikit bantahan. Artinya kenapa sedikit? Karena ya pembahasannya tidak panjang lebar. Bantahan kepada mereka. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadar ta'ifatan. Kelompok yang menyimpang dari kebenaran mengenai takdir itu ada dua kelompok. Yang pertama Al-Jabariyah. Dan kita dulu sudah singgung masalah itu ya, Jabariyah. Ya, Al-Jabr itu kan artinya dipaksa. Yaquluna al-'abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dzalik. Menurut Jabariyah, hamba itu dipaksa dalam melakukan perbuatannya, dia tidak memiliki pilihan sama sekali. Ya, jadi ini apa ya? Ekstrim dalam meyakini takdir, kebablasan. Memang meyakini takdir tapi kebablasan, sampai mengatakan tidak perlu usaha seorang hamba, toh sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan pemahaman ini sepertinya sudah basi dan usang ya, terkikis dengan perjalanan masa atau waktu. Mungkin yang sampai sekarang masih ada adalah pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman kaum Qadariyah. Mereka menolak takdir gitu, menolak takdir. Bantahan untuk Jabariyah, ya. Innallaha adhafa amalal insan ilaihi. Sesungguhnya Allah menyandarkan amal manusia itu kepada si manusianya. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah menjadikan perbuatan itu sebagai hasil dari usahanya. Yu'aqabu wa yuthabu. Si hamba ini nantinya dia mendapatkan hukuman dari Allah karena amalnya buruk, atau dia mendapatkan pahala karena amalnya baik. Ya. Walau kana majburan alaihi ma sahha nisbatuhu ilaihi walakana iqabuhu alaihi zulman. Seandainya seorang hamba itu memang dipaksa untuk melakukan perbuatannya, maka tidak benar penyandaran amal kepada dirinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ketika dia melakukan perbuatan buruk lalu mendapatkan siksaan karena itu dipaksa, ya tentu itu sebuah kedoliman. Kalau dipaksa, dipaksa berbuat salah, dipaksa lalu kemudian dihukum, kan itu namanya dolim ya, gitu. Nah, contoh ya misalnya, ayo kamu harus mencuri, kalau enggak saya akan hukum. Nah, hanya dia mencuri, setelah mencuri, karena kamu mencuri saya hukum. Kan tidak adil seperti itu. Ya, ini memang konyol ya keyakinan Jabariyah ini. Ini keyakinan kufur, karena ujung-ujungnya nanti akan meyakini bahwa Allah itu punya sifat yang buruk seperti itu. Sudah memaksa, kemudian Allah juga menghukumnya. Nah, gitu. Ya, ini bertentangan dengan sifat Allah, yaitu Maha Adil gitu kan. Ini adalah sifat dolim tentunya. Allah mustahil dari sifat seperti ini. Taib. Yang kedua, ya sedikit lagi. Inna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'lil ikhtiyari wal idtirari fil haqiqah. Ya. Setiap orang yang berakal sehat mengetahui perbedaan antara perbuatan ikhtiyari yang di situ ada pilihan dengan perbuatan yang tidak ada pilihan. Mau sholat atau tidak, ini kan amal ikhtiyari. Tapi kalau misalnya tangan ini bergetar karena demam, ini tidak berdasarkan pilihan, ini sudah otomatis, bukan disengaja begitu. Ya.
Ya, kita bisa membedakan hal itu, kita bisa membedakan hal itu. Nah, Allah memberikan balasan itu pada amal yang masuk kategori amal ikhtiari, bukan yang idtirori. Ya. Sebagai contoh dalam keseharian misalnya ya, ada seseorang yang mendolimi orang lain, didolimi, ya dipukul lah atau mungkin dirampas hartanya lah. Ya. Ketika yang dipukul atau dirampas hartanya ini menuntut ya atas perbuatan dolimnya terhadap dirinya, lalu yang berbuat dolim beralasan ini sudah ditakdirkan. Nah, kira-kira akan diterima nggak oleh yang didolimi? Tidak akan diterima. Iya kan? Nah gitu. Karena apa? Si hamba itu pada dohirnya tidak dipaksa untuk berbuat dolim, itu berdasarkan kemauannya. Makanya yang didolimi pantas untuk menuntut dan menyalahkannya. Gitu. Ya, bisa dibedakan kan antara fiil ikhtiyari dengan idtirari. Iya. Ini namanya pemahaman Jabariyah. Jadi lemah, jelas lemah ya. Yang kedua, Qadariyah. Di antaranya adalah orang-orang Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Ini masuk dalam masalah takdir kepada pemahaman Qadariyah. Jadi mengingkari takdir. Hamba itu independen, artinya merdeka, tidak terkait dengan takdir Allah. Merdeka dengan perbuatannya, ya, tidak ada kaitannya dengan ketentuan Allah. Jadi mengingkari takdir. Ya. Maka bantahannya apa? Ya kan di dalam ayat Quran dan hadis banyak disebutkan bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu. Termasuk mentakdirkan apa? Amal-amal hambanya tadi. Iya. Itulah, itu sudah jelas ya. Yang kedua, sesungguhnya Allah itu kan raja dari alam semesta ini, langit, bumi dan semuanya. Ya. Maka tidak mungkin ya ada sesuatu yang lepas dari kehendak dan ciptaan Allah. Padahal sesuatu itu pastinya berada di alam semesta yang itu merupakan kerajaan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah satu-satunya rajanya. Tentu tidak cocok dan bertentangan dengan tauhid ar-rububiyah ketika hamba ini dalam berbuat tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat jelas. Jadi ini dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, dan kita hendaknya berlepas diri atau menjauhi pemahaman ini karena ini pemahaman yang salah atau tersesat dalam masalah takdir. Baik. Nah, mungkin karena sudah datang waktu sholat Isya, mungkin kita perdengarkan dulu dikumandangkannya adzan Isya di masjid ini, dan insya Allah nanti ya mungkin beberapa menit itu bisa jadi 60 menit ya kita lanjutkan nanti insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di akhir pembahasan mengenai fasal takdir ya di kitab yang kita pelajari ini dijelaskan mengenai pembagian iradah dan perbedaan iradah itu. Iradah itu maksudnya kehendak Allah. Kesimpulannya berkaitan dengan iradah Allah itu ada yang disebut iradah kauniyah, itu yang pertama, dan ada yang disebut dengan iradah syar'iyah, itu yang kedua. Nah, kita harus bisa membeda-bedakan tadi ya. Dan jangan sampai dicampur aduk, nanti jadi menghasilkan pemahaman yang salah. Terutama ketika menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kehendak Allah. Ya, itu kehendak yang mana? Kehendak yang kauniyah apa yang syar'iyah? Gitu kan?
Yang disebut dengan iradah Allah kauniyah itu adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, sama dengan takdir Allah. Itu namanya iradah kauniyah. Bisa jadi sesuai dengan syariat Allah, bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Allah. Itu namanya iradah kauniyah. Ya. Contoh, lihat ya, coba dianalisa. Di surah Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebutkan iradah di situ, kehendak Allah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, niscaya Allah akan lapangkan dadanya, maksudnya dibuka hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah menyesatkan seorang hamba, niscaya Allah jadikan dadanya sempit dan merasa berat. Coba kita perhatikan, itu namanya iradah Allah yang sifatnya kauniyah. Iya, kauniyah. Karena apa? Namanya kauniyah, bisa jadi itu dicintai oleh Allah, bisa jadi tidak dicintai oleh Allah, tapi terjadi. Maka dengan kata lain, iradah kauniyah sama dengan takdir Allah. Pada ayat tersebut Allah memberikan hidayah bagi seorang hamba, dan terjadi seorang hamba mendapatkan hidayah. Yang kedua, Allah berkehendak menjadikan seorang hamba tersesat, maka dia tersesat tidak mendapatkan hidayah. Dua kejadian ini yang mungkin menimpa dua orang hamba, itu semua atas kehendak Allah. Tapi kehendak yang mana? Kauniyah, bukan yang syar'iyah. Ya kan? Karena di situ ada yang sesuai dengan syariat, yaitu orang mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk. Ada yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang tidak mengikuti petunjuk, mengikuti kesesatan. Tapi kedua-duanya terjadi dan itu atas kehendak Allah. Itu namanya iradah kauniyah. Yang kedua disebut iradah syar'iyah, kehendak Allah yang sesuai dengan syariatnya. Artinya perkara yang Allah cintai. Iya. Misal di surah An-Nisa ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah berkehendak untuk menerima taubat kalian. Taubat yang dilakukan oleh hamba ini sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Karena Allah cintai. Jadi kita harus bisa membedakan mana iradah kauniyah, mana iradah syar'iyah, sehingga tidak rancu dalam memahaminya. Gitu. Ini semakna dengan izin Allah. Semua yang terjadi ini kan atas izin Allah. Cuma ada izin kauni, ada izin syar'i. Nah, nanti kalau tidak dibeda-bedakan jadi rancu. Dan bisa jadi pelaku-pelaku maksiat, pelaku kejahatan berdalih dengan dia mengatakan, saya melakukan pencurian ini kan ini atas izin Allah. Loh, gitu jadi. Nah, kita yang pinter ini harus menjelaskan izin yang mana? Izin syar'i apa kauni? Kalau izin syar'i enggak sesuai. Kalau izin kauni iya. Ya, maka kamu melakukan kesalahan karena tidak sesuai dengan izin Allah yang syar'i. Itu selesai masalahnya. Ya. Jadi kita harus
memilah antara itu tadi, ada iradah kauniyah, ada iradah syariah, itu berbeda dan ditempatkan pada tempatnya masing-masing, tidak dicampur aduk. Iya. Bisa dipahami ya, itu ya. Nah, itu penjelasan pembahasan terakhir dalam pasal di kitab ini, maksudnya dalam pasal takdir. Nah, sebelum kita akhiri acara pengajian kita pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang sampai ke saya. Ya. Pertama, penyakit ain itu seperti apa? Kemudian obatnya apa? Ain ini pengaruh buruk dari sebab pandangan mata. Makanya ain itu kan artinya mata, ya. Ain. Dan sebenarnya pengaruh buruk dari ain itu ya bukan sihir sebenarnya, bukan sihir. Walaupun ada sihir melalui pandangan mata, tapi ain sendiri hakikatnya itu bukan sihir. Itu suatu pengaruh yang sifatnya bawaan, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang yang mengidap ain ketika dia memandang sesuatu, terutama yang menakjubkannya, maka sesuatu itu biasanya akan rusak. Mungkin terbakar, atau mungkin kalau manusia lain yang dilihatnya menjadi sakit, tiba-tiba sakit. Ya. Dan dalam hadis Nabi bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit, bukan penyakit ya, gejala ain tadi itu faktual. Hak itu maksudnya faktual, ada di lapangan, nyata. Bukan sekedar ini cerita-cerita yang tidak terjadi di lapangan, itu terjadi. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain ini yang bisa mendahului takdir. Tapi kan tidak ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Itu menunjukkan bahwa pengaruh dari ain itu ada dan begitu cepatnya. Ya. Dan kalau tidak salah disebutkan dalam riwayat Imam Nasai tentang suatu kejadian ya, yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya ya, yang dia itu berparas tampan dan memiliki tubuh yang sangat bagus serta kulit yang sangat indah, mulus, bersih dan warnanya bagus lah sahabat ini. Kemudian dia mandi ya, tapi tempat mandinya ini masih bisa dilihat oleh orang lain ketika melewatinya. Maka ketika orang ini mandi, lewatlah sahabat yang lain, lalu kemudian memergoki dari sahabat yang sedang mandi ini dan takjub, wah ini badannya kok bagus banget. Bukan berarti suka sesama jenis ya, bukan ya. Dia takjub gitu kan. Kan biasa kan takjub, wah ini laki-laki nih ya tampan, ya fisiknya bagus, kulitnya juga bagus. Dia kagum, padahal yang ngelihat ini dia punya ain. Akhirnya setelah dia melihat tadi dengan kekagumannya, dari pandangan matanya terjadilah pengaruh ainnya. Yang mandi tadi tiba-tiba sakit bahkan pingsan. Lalu kemudian singkat cerita dihadapkankah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, menurut kalian kira-kira diperkirakan siapa di antara kalian itu yang punya pengaruh ain dan sudah memandang si orang ini? Maka akhirnya didatangkanlah seseorang yang memang dugaan kuatnya dialah yang punya ain dan melihat si laki-laki yang pingsan itu. Iya, maka akhirnya ya seorang yang diduga kena ain tadi itu disuruh untuk berwudu, lalu kemudian bekas-bekas airnya disiramkan kepada yang pingsan tadi, maka dengan izin Allah sembuh, sudah sehat lagi, normal lagi. Nah, itu contoh ya bahwa ain itu ada. Ya.
Oleh karena itu berdasarkan kembali kepada pertanyaan ini, kemudian obatnya apa? Ya diantaranya itu. Yang kedua, kalau kesulitan untuk mencari seseorang yang diduga dia menimbulkan gangguan ain tadi, nggak ketemu orangnya, maka penderita atau pasien yang terkena pengaruh ain diruqyah dengan ruqyah syariah. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang mujarab kecuali untuk meruqyah seseorang yang terkena pengaruh ain ataupun terkena sengatan binatang yang berbisa sehingga dia menjadi demam. Maka justru ruqyah itu sangat mujarab dengan izin Allah tentunya, dikarenakan orang itu kena pengaruh ain atau karena tersengat binatang berbisa dan dia mengalami demam. Maka terapinya dengan ruqyah syariah. Ya bacakanlah ayat-ayat Quran. Ya al-qawaqil, jadi ayat surat-surat pendek yang diawali dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bisa. Dan ya, wirid-wirid doa-doa yang waridah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang meruqyah meniatkan bahwa ini sebagai sebab terapi, ya, supaya Allah memberikan kepulihan, kesembuhan kepada orang yang terkena pengaruh ain itu. Ya. Dan sisi yang lain, ya, mewaspadai terjadinya pengaruh ain, maka ya hendaknya bagi orang yang memang mengidap ain, dia kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, hendaknya dia berzikir pada Allah. Terutama mengucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Sebagaimana ucapan yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang dua orang yang masuk ke dalam kebun. Iya tuh. Jadi hendaknya mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan tertegun begitu saja, bengong. Nah itu biasanya dengan izin Allah ainnya keluar. Yeah. Makanya ada sebagian orang yang menempel tulisan di rumahnya mungkin atau mungkin kendaraan dengan bacaan itu, mengantisipasi bila ada yang memandang kagum lalu dia mengidap ain. Khawatirnya kan dia sedang mengendari mobilnya bagus, baru, mahal, terus ada orang punya ain, mengidap ain, kagum memandang mobil itu. Khawatirnya nanti mobilnya jadi apa? Jadi terbakar atau mungkin apa? Tiba-tiba mobilnya terpelanting gitu. Maka dia menulis itu tadi. Tapi Allah alam amalan tersebut apakah dibenarkan? Cuma kalau di kalangan orang Saudi ada yang melakukan seperti itu. Rumah ada tulisan tadi Masya Allah atau Masya Allah la quwata illa billah gitu kan. Tujuannya itu tadi supaya orang yang punya ain tiba-tiba dia melihat dan kagum langsung juga membaca kalimat tadi sehingga pengaruh ainnya menjadi tumpul gitu loh dengan seizin Allah. Ya. Kemudian berikutnya lagi sebagai taujihat lah atau bimbingan, ya. Hendaknya kita menghindari untuk memasang foto kita ataupun anak kita, ya, di medsos. Apa namanya, dijadikan sebagai profil, ya, foto profil. Nah, barangkali khawatirnya ada orang yang punya ain tadi terkagum dengan lucunya anak kita sehingga seizin Allah pengaruh ainnya bisa sambung kepada anak kita. Makanya ya nggak usah masang foto-foto keluarga di medsos. Sekian ribu atau mungkin juta orang melihatnya. Dan khawatir nanti ada perasaan ujub juga, ya kan? Karena kalau orang memasang di profilnya itu pasti sesuatu yang di situ ada kelebihan. Entah tampan lah, entah cantik lah, entah mungkin itu apa mewah lah, ya kan? Gitu kan? Atau kalau anak itu kan lucu lah, kan gitu. Dia bangga, kagum punya anak lucu lalu dipamer-pamerkan kepada yang lain lah. Nah, ini kan khawatir menimbulkan ujub. Sehingga itu ya sebuah keburukan pada dirinya. Jadi ya, dihindari seperti itu. Nah, ya.
Nah, ini kurang lebih lah mengenai apa tadi ain. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita sering dengar orang katakan kalimat dzikir dan suluk, ya. Pertanyaannya, apakah arti kalimat suluk? Ya, sebenarnya istilah suluk itu dalam bahasa Arab dan tergantung penafsirannya, ya. Nabi SAW pun mengajarkan suluk kepada kita. Artinya apa? Perilaku hidup yang baik dan mulia. Itu suluk, gitu kan. Mulai dari bangun tidur sampai berangkat tidur kembali. Ada sunnah tuntunan Nabi SAW, ya, yang itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita mencontoh dan meneladani. Itu namanya suluk. Ya, jadi perilaku hidup yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi, ya, Rasulullah SAW untuk kalian, untuk kalian terdapat qudwah hasanah atau uswah hasanah, suri teladan yang baik. Jadi bagaimana Nabi berperilaku dalam keseharian, itu namanya suluk. Suluk itu kan dari bahasa Arab, artinya apa? Jalan hidup lah, jalan hidup, perilaku hidup. Nah, cuma ini terkadang istilah suluk ini juga dikenal di kalangan kaum sufi, gitu. Dan mereka suluknya apa? Ya, menciptakan suluk sendiri dari mursyidnya atau dari gurunya, bukan dari Nabi SAW. Kalau memang suluk itu persis dengan suluk Nabi, buat apa disandarkan kepada mursyidnya? Langsung aja kepada Nabi. Tapi tentunya disandarkan kepada gurunya karena memang ada hal yang berbeda dengan suluknya Nabi. Dan menganggap ini suluk ini lebih cepat sampainya kepada Allah daripada suluk yang ada dalam syariat Nabi. Ini ibaratnya jalan ini jalan tol ini. Lurus, kenceng, cepat nyampainya. Lalu mereka menciptakan suatu suluk-suluk yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Hidup membujang, gak usah nikah. Karena katanya kalau nikah itu masih saja mengikuti syahwat. Nah, ini kan suluk yang bertentangan dengan suluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni attaqakum lillah." Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi apa? Inni atazawwajun nisa. Sesungguhnya aku juga menikahi bukan hanya wanita, para wanita. Nah, iya kan? Nah, ada kalangan sufi, ya, dia menciptakan suluk, yaitu apa? Katanya apa? Tidak usah bekerja. Ya, dia mengharamkan mencari nafkah. Jadi yang benar ya sudah, pokoknya dia iktikaf di masjid, memperbanyak zikir, wirid. Nah, ini suluk yang bertentangan dengan suluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menganjurkan untuk bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, oleh para sahabat Nabi juga. Nah, jadi suluk ini tergantung ya interpretasinya atau penafsirannya. Kalau yang dimaksud adalah suluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ya peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, kita teladani. Tapi kalau suluk-suluk yang ada di kalangan kaum sufi dengan suatu perilaku-perilaku yang cukup aneh, cukup nyeleneh, ya, nah ini tentu adalah hal yang bisa disebut perkara bid'ah. Karena diyakini ini baik, diyakini bahkan lebih baik daripada suluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pastinya segala hal yang tidak sesuai dengan suluk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedudukannya lebih rendah daripada suluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah manusia terbaik dan disebut terbaik karena suluknya adalah suluk yang terbaik. Demikianlah mungkin yang dapat saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita
akhiri sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, akhirul kalam, jika ada hal-hal yang salah dari saya, maka semoga Allah Ta'ala memaafkan. Itu dari syaitan dan dari kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Adapun kebenaran-kebenaran yang tersampaikan lewat saya, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.